masalah di sekolahmu itu seperti apa. Gitu. Ya, coba turun Mas ke tujuan. Udah dijelasin belum? Masalah. Ya, sudah baik sih Mas ini. Pertama kalian cari tahu dulu apakah sarprasnya sudah dimanfaatkan dengan baik. Gitu kan? Kemudian yang yang ada di sekolah kalian itu ada kendala nggak dalam melaksanakan? Ternyata ada. Nah, setelah ada berarti tujuan ketiga adalah untuk memperbaiki sarprasnya. Ya, sudah. Oke, Mas. Landasan teorimu bawa apa? Ini kalau sarpras saya juga nggak punya bayangan nih syarat landasan teorinya apa. Pakai, oh iya, habis tidaknya dipakai. Atau Mas Ali bisa nambahin ini. Sekolah kan punya standar pendidikan nasional kita kan ada 8 standar ya. Salah satunya nanti ada bagian sarana prasarana. Nanti Mas googling tuh. Standar minimal sarpras yang ada di sekolahmu, misalnya sekolahmu tuh kamu bikinnya sekolahnya SD gitu. Nah, standar pendidikan nasional kita tuh sudah ada tuh standarnya. Untuk SD itu minimal ada berapa ruang kelas, kemudian punya apa aja, misalnya ada tanah, ada halaman, dan lain sebagainya itu ada. Nah, nanti Mas juga bisa nambahin detail masalahnya. Misalnya ternyata masalah sarprasnya itu yang nggak ada apa gitu. Gitu. Jadi malah kita punya jawaban terus menciptakan masalah. Itu juga nggak apa-apa sih. Namanya juga kita bikin fake problems ya. Iya, oke. Berarti untuk sekarang baru ini ya habis tidak pakai sarana yang bergerak. Iya. Oke. Benar. Untuk yang strategi pengelolaan ini, kalau tadi Mas bilang kaidah sarpras, tadi sebenarnya di standar pendidikan nasional tuh ada tuh. Alurnya sudah. Kerangka berpikirnya, iya. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Karena memang butuh waktu sih. Tadi saya juga nyusun tadi. Belum dong. Oh iya. Oke, baik.
Untuk membuat kerangka berpikir, oke, saya pakai Annotate lagi ya. Kerangka berpikir itu bagaimana asumsi atau kerangka berpikir adalah jawaban awal kita atas masalah yang kita miliki. Misalnya ini masalahmu. Kemudian kok hilang lagi tulisan masalahnya. Masalah. Nih, masalahnya di aduh, kayak mana nih mau nulis di sini? Sebentar. Kalau saya tidak bisa menggunakan Annotate kalau di laptop. Nih, ini misalnya masalah dibuatnya dalam frase kata aja. Terus setelah masalahnya ada, di bawahnya itu cara kalian menyelesaikan masalah. Caranya ini gimana, Bu? Ya, berdasarkan teori-teori aja. Teori yang kalian bawa tuh apa? Terus nanti di teori yang dibawa ya itu belum selesai nulis. Cara kalian menyelesaikan masalah, kemudian itu jawaban. Tujuan supervisi bisa ditaruh di atas atau di bawah ya. Itu tadi yang membuat saya cukup lama berpikir. Jadi masalah nih, masalahnya kalau kita relatekan ke masalahnya Mas Ali ya, masalahnya adalah sarpras sarpras kurang gitu. Terus cara menyelesaikan masalahnya Mas Ali adalah dengan pertama dicermati dulu sebenarnya pemanfaatan sarprasnya seperti apa kan. Tadi kalau tujuannya ada 3 tuh. Jadi Mas bikin mengamati cara pemanfaatan sarpras di sekolah. Kemudian setelah diamati, dilihat kendalanya dalam menggunakan sarpras tersebut, sama setelah itu diatasi dengan pemenuhan sarana prasarana. Nah, setelah hal itu dilakukan, maka sarana prasarananya tercapai. Sarpras terpenuhi. Gitu sih. Ya, jadi kerangka berpikir ini sebenarnya berangkat dari latar belakang sama landasan teori kalian. Di tengah nih nanti bisa diisi landasan teori yang menurut kalian kalau dengan teori yang kalian bawa tuh dia sebenarnya bisa memecahkan masalah saya nih. Gitu. Oke, gitu sih. Kalau misalnya teman-teman mau buat kerangka berpikir
pikirnya kayak kelompok 10 juga nggak apa-apa. Kelompok 10 tuh kayaknya bukan berangkat dari sini ya. Tadi saya lupa sih kayak gimana. Tapi di yang bagian tengah itu, bagian-bagian yang tengahnya kelompok 10 tuh dia menuliskan aspek apa saja yang dia tuliskan di landasan teori, kalau seingat saya tadi ya. Oke, gitu Mas Ali. Ada udah ya, cukup ya Mas Ali. Terima kasih, bisa di close. Ya, oke, sip. Ya, stop share nggak apa-apa. Nah, sekarang masuk ke kelompok 1, kelompoknya Mas Azrial. Silahkan, bisa share screen.